Shalom sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, hari yang baik yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan Yesus, kami rindu dengar akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, di hari yang baru ini tertulis di dalam kitab Daniel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, sahabat GKPS TV, nats ini adalah tafsiran atau sesuatu yang diterjemahkan oleh seorang Daniel akan mimpi, akan penglihatan seorang raja yang bernama Nebukadnezar ketika itu. Ini menggambarkan bahwa di dalam mimpinya akan ada kerajaan-kerajaan yang besar. Itu digambarkan dengan adanya patung besar yang mewakili 4 kerajaan nantinya. Kerajaan-kerajaan itu diidentifikasi sebagai kerajaan Babel atau juga kerajaan Persia, Media, Yunani, dan Roma. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi tidak lain adalah seperti apa yang kita baca sebagai renungan pada saat ini. Bahwa kerajaan besar keempat itu akan dimusnahkan, akan hancur, digantikan oleh kerajaan Allah Bapa. Dan bagi kita saat ini tidak lain adalah sebuah terjemahan, sebuah ungkapan, sebuah kenyataan bahwa kerajaan Yesus, kedatangan Yesus kembali akan menghadirkan kerajaan yang sesungguhnya melebihi kerajaan-kerajaan apapun yang ada di muka bumi ini. Dan kerajaan itu tidak akan tergantikan. Sebab apa? Yesuslah yang menjadi pemimpin. Yesuslah yang menjadi raja yang sesungguhnya di dalam kehidupan setiap kita. Terlebih buat setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan datang kembali di tengah-tengah kehidupan kita, menghadirkan kerajaan yang sempurna dan yang sejati itu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan kita? Hal yang pertama, tidak lain adalah adanya harapan dalam kedatangan Kristus kembali. Adanya pengharapan bahwa Kristus itu, Yesus itu akan datang kembali. Dan ini mengingatkan setiap kita, orang percaya, bahwa janji Tuhan, Dia akan kembali. Itu pasti akan kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Setiap orang percaya akan hidup di dalam harapan akan masa depan yang dipenuhi dengan keadilan, perdamaian, kebenaran, dan sesuatu yang sempurna di bawah pemerintahan Kristus Yesus. Lalu apa hal yang kedua? Di sini kita diajak untuk berefleksi akan kepastian dalam kedaulatan Allah. Saudaraku, sahabat GKPS TV, meskipun dunia saat ini, meskipun hidupmu saat ini mungkin terlihat kacau balau, mungkin terlihat penuh dengan ketidakpastian, tapi orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, diingatkan selalu dan selalu bahwa Allah lah yang tetap berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Di sana setiap kita akan mendapatkan ketenangan, sebab kedaulatan Allah itu menghadirkan kepastian di tengah-tengah ketidakstabilan di dalam dunia ini. Lalu apa yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita?
tidak lain adalah ketika kita memahaminya, ketika kita hidup di dalam iman percaya akan kedatangan kerajaan Allah itu dituntut buat setiap kita tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah. Artinya saudaraku, sahabat GKPS TV, sebagai warga kerajaan Allah, setiap kita dipanggil untuk hidup seperti apa layaknya warga kerajaan Allah. Jangan lagi menjadi warga budak. Jangan lagi menjadi warga hamba yang diperhamba oleh dosa, yang diperbudak oleh keberdosaan di tengah-tengah kehidupan kita. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam keadilan itu. Dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Kalau saat ini engkau menuju perjalananmu, menuju dunia pekerjaanmu, jadilah saksi di tengah-tengah dunia pekerjaanmu. Lalu apa yang terakhir? Di sini kita diajak untuk tetaplah berdoa. Seperti ungkapan itu, Maranatha, datanglah Tuhan, kerajaanmu, hadirlah kerajaanmu. Setiap kita, setiap orang percaya dipanggil untuk berdoa agar kerajaan Allah itu datang dalam kuasanya dan penuh kemuliaan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab kita tahu ketika Allah yang berkarya, ketika Allah yang bersinggahsana, maka setiap orang percaya akan mendapatkan apa yang sejatinya yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah berdoa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin diyakinkan, dikuatkan kembali akan pengharapan kami. Bahwa kami benar bukan warga kerajaan dunia ini, tapi kami adalah warga kerajaan sorga. Dan kerajaan Tuhan yang akan bersinggah sana, yang memerintah di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus setiap pribadi yang mengaku percaya akan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.